Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji 1, yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji 2, yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji 3, dan yang saya hormati dosen pembimbing saya. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Rizky Mantovani, NIT 2130421, dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Hari ini saya akan mempresentasikan paparan tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi Sifat Mekanik Baja Paduan Rendah berdasarkan komposisi kimia dan suhu perlakuan panas menggunakan teknik Exploratory Data Analysis atau EDA. Pada bab 1, yaitu latar belakang, pada penelitian saya ini mengacu pada 4 poin. Di antaranya, baja paduan rendah atau low alloy steels adalah salah satu jenis baja paduan yang ditandai dengan kandungan unsur paduannya di bawah 10% dengan sedikit kadar karbon. Poin yang kedua, mengetahui sifat mekanik suatu material tidak hanya untuk mencegah terjadi kegagalan komponen mesin atau industri secara prematur, tetapi juga aspek keselamatan pengguna. Poin yang ketiga, era digitalisasi memberikan efek positif di bidang ilmu material, sebab di era ini banyak ditemukan database material yang menyediakan data dan informasi seperti komposisi kimia, material teknik, jenis perlakuan panas, dan variasi suhu. Poin yang keempat, Exploratory Data Analysis atau EDA merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui pola struktur data dan korelasi antara yang diplot ke dalam bentuk sehingga mempermudah peneliti dalam memahami sebuah data. Kemudian di bab 1 ini terdapat rumusan masalah sebanyak 3 rumusan masalah. Di antara yang pertama, bagaimana hasil evaluasi heatmap terhadap variabel scalar plot dan nilai R kuadrat. Yang kedua, bagaimana korelasi unsur V atau vanadium dengan sifat mekanik material, yield strength atau YS, dan tensile strength atau TS. Dan rumusan masalah yang ketiga, apakah hasil analisis eksploratory terhadap unsur Ni, Mn, dan Mo dengan menggunakan heatmap korelasi dan nilai R kuadrat menggunakan scalar plot memiliki korelasi positif. Di bab 1 ini terdapat batasan masalah yang telah saya buat, yaitu terdapat 5 batasan masalah. Yang pertama, metode Exploratory Data Analysis atau EDA pada penelitian ini hanya digunakan untuk mengetahui pola data, struktur data, dan korelasi antara data yang diplot ke dalam bentuk grafik sehingga mempermudah peneliti dalam memahami sebuah data. Yang kedua, penelitian ini hanya fokus pada evaluasi sifat mekanik baja paduan rendah berdasarkan komposisi kimia dan suhu perlakuan panas menggunakan teknik EDA. Yang ketiga, baja paduan rendah adalah salah satu jenis baja paduan yang ditandai dengan kandungan unsur paduannya, yaitu di bawah 10%. Yang keempat, proses perlakuan panas hanya mempengaruhi struktur mikrobaja paduan sehingga mempengaruhi sifat mekanik baja paduan. Dan yang terakhir, penelitian ini tidak membahas pengaruh faktor lain seperti perubahan geometri, perbedaan temperatur, tegangan sisa, dan tidak kesempurnaan diri terhadap kelelahan material aluminium scrap. Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan yang saya simpulkan pada 3 poin, yaitu 1. Untuk menganalisis sifat mekanik baja pada paduan rendah berdasarkan komposisi kimia paduan rendah dan variasi suhu perlakuan panas dengan EDA menggunakan library Python seperti Matplotlib, Pandas, Seaborn, dan NumPy. Tujuan yang kedua yaitu penggunaan EDA dalam penelitian ini dapat diperoleh informasi yang berguna mengenai bagaimana komposisi kimia dan suhu perlakuan panas mempengaruhi sifat mekanik baja paduan rendah.
Kemudian tujuan yang ketiga adalah EDA juga dapat digunakan untuk mengetahui adanya outlier dan anomali pada data yang dapat mengaruhi hasil analisis sifat mekanik baja paduan rendah. Tujuan penelitian ketiga pada bab 1 ini memiliki tujuan penelitian 4, yaitu mengetahui sifat mekanik baja paduan rendah berdasarkan komposisi kimia, suhu, perlakuan panas menggunakan teknik exploratory data analysis. Yang kedua, menambah wawasan taruna dalam penggunaan metode teknik exploratory data analysis. Kemudian dapat membantu pihak material untuk mengetahui sifat tingkat keamanan atau komposisi baja paduan rendah secara rinci. Yang terakhir, memacu taruna terutama prodi MP atau teknologi mekanika perkereta-apian mengembangkan penelitian yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya pada bab 2 yaitu penelitian terdahulu. Nabil B. pada tahun 2006 melakukan penelitian yang berjudul Effect of Hair Treatment on Adiabatic Cerebral in a Higgs Low Alloy Steel. Pada tahun 2015, Wei Jianzhou melakukan penelitian yang berjudul Analysis of Hair Cortisol Level in First Episodic and Recurrent Female Parents with Depression compared to Healthy Control. Kemudian yang ke tahun 2017, Gray Davista melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan Sifat Mekanik AISI 4130 Low Alloy Steel melalui perlakuan panas. Dan yang terakhir pada 2021, Augustan melakukan penelitian yang berjudul Exploratory. Di bab 2 ini terdapat aspek teoritis, yaitu mencakup 5 bagian. Yang pertama, baja paduan atau alloy steel adalah logam paduan, logam besi sebagai unsur dasar dengan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Jadi baja paduan alloy steel ini unsur paduan utamanya yaitu karbon. Kemudian bagian kedua yaitu material teknik. Material teknik ini dapat digolongkan dalam kelompok logam dan bukan logam. Selain dua kelompok tersebut ada kelompok lain yang dikenal dengan nama metalloid yang menyerupai logam. Kemudian pada bagian 3 yaitu heat treatment atau perlakuan panas. Proses perlakuan panas adalah suatu proses mengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan dan pengaturan kecepatan pendinginan dengan atau tanpa merubah komposisi kimia logam yang bersangkutan. Selanjutnya pada komposisi kimia. Adanya suatu rumus untuk setiap senyawa menunjukkan adanya hubungan tetap yang antara bobot setiap dua unsur di dalam senyawa itu atau antara bobot setiap unsur manapun juga. Itu disebut sebagai komposisi kimia. Kemudian yang terakhir adalah metode EDA atau dikenal dengan Exploratory Data Analysis. Itu merupakan analisis data eksploratif, merupakan pendekatan analisa untuk suatu data guna membuat gambaran keseluruhan sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian ke bab 3 yaitu metode penelitian ini. Di metode penelitian ini terdapat 6, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, pre-processing data, analisis data, hasil dan interpretasi, dan yang terakhir adalah hasil. Jadi di metode tersebut ini melakukan yang langkah awalnya adalah mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian data itu dikumpulkan dan data itu kemudian diproses, kemudian dianalisis dan diinterpretasi dan menghasilkan sebuah hasil. Di bab 4 ini terdapat hasil dari penelitian saya, yaitu hasil heat map korelasi data baja paduan rendah. Hasilnya adalah memiliki 4 poin, yaitu YS memiliki korelasi positif dan cukup kuat dengan TS dengan nilai koefisien korelasi 0,8, unsur V 0,64, serta memiliki korelasi sedang dengan variabel NI 0,47.
Yang kedua, TS memiliki korelasi positif sedang dengan V 0,44 dan memiliki korelasi yang kecil dengan Ni 0,8 M. Yang ketiga, EL memiliki korelasi positif yang kuat terhadap Ra 0,5, temperatur 0,41 dan korelasi kecil dengan P 0,13. Dan terakhir, variabel Ra pada gambar ini memiliki korelasi positif yang kuat dengan temperatur 0,57. Kemudian hasil suhu perlakuan panas terhadap sifat mekanik baja paduan rendah terhadap variabel TS, variabel IS, EL, dan RA. Berdasarkan hasil heat map korelasi pada gambar ini terdapat atau terlihat bahwa temperatur memiliki korelasi positif terhadap RA dan EL serta korelasi negatif yang cukup kuat dengan TS dan IS. Hal ini menandakan dengan hasil evaluasi menggunakan scalpel, di mana terlihat bahwa semakin tinggi nilai temperatur, maka nilai RA dan EL akan semakin tinggi pula. Dari penelitian yang saya lakukan ini, terdapat 3 kesimpulan yang dapat saya simpulkan, yaitu heat map korelasi mampu memberikan informasi hubungan setiap variabel yang ada pada dataset dengan sangat baik dan interaktif. Hasil heat map korelasi dievaluasi dengan plot dan nilai R kuadrat untuk melihat seberapa kuat hubungan dua variabel tersebut. Dan yang kedua, unsur V atau vanadium memiliki korelasi sedang dengan sifat mekanik material yaitu yield strength YS dan tensile strength atau TS. Dan yang terakhir, unsur Ni, Mn, dan Mo berdasarkan analisis exploratory dayangan menggunakan heat map korelasi dengan nilai R2 menggunakan scale plot memiliki korelasi positif sedang dengan variabel YS dan TS yang berarti penambahan kadar Ni, Mn, dan Mo dapat meningkatkan nilai variabel YS dan TS. Di penelitian ini saya juga membuat saran 3, yaitu yang pertama adalah melakukan evaluasi seharusnya diperhatikan dengan baik tentang sifat mekanik yang akan dievaluasi apakah sudah benar atau belum. Yang kedua, perlu ditambahkannya dalam proses menganalisis data dan metode EDA, terutama bagian mengidentifikasi hubungan antar variabel dengan variabel lain, selain variabel yang sudah dianalisis. Dan yang ketiga, perlu ditambahkannya analisa-analisa lain untuk mengetahui lebih dalam sifat mekanik baja paduan rendah berdasarkan komposisi kimia dan suhu perlakuan panas. Terima kasih banyak kepada dosen penguji dan dosen pembimbing atas perhatiannya. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucap alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.